rahasia sukses adalah melakukan tugas biasa dengan cara yang luar biasa. Nah, inilah yang dilakukan oleh Andreas. Andreas setia memainkan peran kecilnya. Peran yang dia dapatkan itu hanya peran figuran, hanya muncul 4 kali di dalam Alkitab ya, untuk memainkan peran yang kecil, tetapi Tuhan Yesus membuat hasilnya menjadi luar biasa. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Tema kita pada hari ini adalah Theatrum Gloria Dei. Dunia adalah pentas kemuliaan Allah. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, Theatrum Gloria Dei atau dunia adalah pentas kemuliaan Allah ini berasal dari perkataan John Calvin ataupun Johannes Calvin. Dikatakan bahwa seluruh dunia adalah teater ataupun pentas untuk menunjukkan kebaikan, kebijaksanaan, keadilan, dan kekuatan ilahi. Tetapi gereja adalah orkestra, seolah-olah bagian yang paling mencolok darinya, dan semakin dekat pendekatan yang Allah buat untuk kita, semakin intim dan merendahkan komunikasi manfaatnya. Semakin kita dipanggil dengan penuh perhatian untuk mempertimbangkannya. Jadi saudara, kutipan ini dapat disingkat dengan sangat bagus dan indah sekali. Theatrum Gloria Dei artinya dunia adalah pentas kemuliaan Allah. Dunia ini adalah gelanggang untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Theatrum Gloria Dei, dunia adalah pentas kemuliaan Allah. Kita melihat lawannya ataupun versusnya, dunia adalah panggung sandiwara. Bukankah kita sering sekali melihat drama, menonton drama, mendengarkan lagu bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Di dalam pentas Allah, mulai dari ide cerita, penulis skenario, sutradara, bahkan produsernya sendiri adalah Allah. Di atas pentas Allah, semua pemeran sama penting karena award-nya ataupun hadiahnya ataupun pialanya disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri berupa mahkota dan kata-kata apresiasi. Wahai hambaku yang baik dan setia. Hanya ada 2 kelompok di sini yang menjadi pemerannya, yakni pemeran besar dan pemeran kecil. Karena kita dapat mengetahui ukuran ini, sering sekali Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa setia di dalam perkara yang kecil, dan barang siapa juga yang setia di dalam perkara yang besar. Jadi ukurannya adalah besar dan kecil. Kalau di dalam pentas panggung sandiwara kita sering melihat ada pemeran utama dan ada pemeran pembantu ataupun figuran. Nah saudara, hari ini kita akan menyoroti satu tokoh secara spesifik, yakni Andreas, yang mendapatkan peran pertama kali di dalam pentas skenario-nya Allah itu. Perannya tidak banyak saudara, hanya 4 saja, tetapi semua perannya kelihatannya tidak besar. Semuanya kelihatan perannya itu kecil ataupun hanya menjadi pemain figuran saja. Nah tetapi di dalam hal inilah kita mau melihat bahwa betapa Andreas ketika setia di dalam mengerjakan peran-peran kecilnya, akhirnya kita akan melihat hasilnya yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas.
saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Yohanes 1 ayat 40 sampai 41. Itulah peran yang pertama yang dicatat di dalam Alkitab tentang peran Andreas. Nah, sekarang kita lihat ya, 3 murid pertama Yesus. Jadi Yesus memanggil murid 12 orang itu dalam beberapa gelombang ya. Nah, gelombang pertama ini adalah memanggil 3 orang nelayan sekaligus. Yang pertama adalah Andreas, kemudian Yohanes, dan kemudian adalah Petrus. Nah, kita melihat bahwa Petrus ini adalah seorang ketua kelas akhirnya setelah menjadi murid Yesus. Kemudian dia adalah penulis Alkitab sebanyak 2 kitab, walaupun seorang nelayan pendidikan tidak perlu tinggi-tinggi, tetapi dia menulis 2 kitab pastoral, yakni kitab 1 dan 2 Petrus. Dan dia menjadi pengkhotbah yang besar karena pada peristiwa Pentakosta, 1 kali Petrus berkhotbah, dia mempertobatkan 3.000 orang sekaligus. Luar biasa, saudara ya. Dan kemudian murid Yesus yang kedua itu adalah Yohanes. Yohanes dikenang dan dikenal oleh sejarah gereja sepanjang masa dan abad sebagai sebagai rasul kasih, dan dia menulis 5 kitab, yakni Injil Yohanes 1 dan 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Jadi ini adalah murid yang diam-diam, yang melankolis, tetapi akhirnya menjadi seorang rasul yang besar dan kemudian menuliskan 5 kitab di dalam Alkitab. Saudara, ini luar biasa sekali. Sedangkan kita lihat Andreas tetaplah menjadi seorang rasul biasa-biasa saja. Nah, inilah kelompok murid Yesus yang pertama, yakni Yohanes, Petrus, dan Andreas. Nah, kita melihat Alkitab mencatat ada 4 peran kecil yang dimainkan oleh Andreas. Yang pertama-tama itu adalah Andreas dan Yohanes menjadi murid Yesus. Nah, jadi dia menjadi murid Yesus ini berbarengan dengan Yohanes. Itu dicatat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai 40 ya. Beritanya singkat saja, di situ dikatakan Andreas dan Yohanes menjadi murid Yesus. Lalu peran yang kedua yang dimainkan oleh Andreas mengajak Petrus untuk mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus ya. Karena dia yang duluan bertemu dengan Yesus, akhirnya dia menceritakan kepada Petrus dan dia memperkenalkan Petrus kepada Yesus juga, dan akhirnya Petrus juga menjadi murid Yesus. Peran yang ketiga, Andreas ini menemukan anak laki-laki pembawa bekal 5 roti dan 2 ekor ikan yang dicatat di dalam Yohanes 6 ayat 8 sampai 9. Kemudian peran yang keempat adalah Andreas menginisiasi pertemuan orang-orang Yunani dengan Yesus. Jadi Andreas inilah yang membawa orang-orang Yunani untuk bertemu dengan Yesus. Akhirnya Yesus mengajar mereka, dan banyak di antara orang Yunani yang mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, dan akhirnya banyak di antara mereka yang diselamatkan. Saudaraku, kita melihat bahwa 4 peran yang dimainkan oleh Andreas di sini semuanya adalah peran figuran ataupun peran yang kecil-kecil saja, bukan peran utama dan juga bukan peran besar. Nah, kita kembali mau melihat pada momen-momen penting di dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di muka bumi ini. Andreas sering sekali tidak ikut. Kalau kita lihat misalnya momen transfigurasi, momen ketika wujud ataupun rupa Yesus berubah menjadi mulia ya. Jadi ini adalah momen transfigurasi. Yesus dimuliakan di atas gunung, dan kemudian ada wujud Musa dan juga Elia ya di gunung ya. Jadi nampak ada Yesus di tengah dan ada Elia dan Musa. Nah, dalam momen yang begitu penting, Yesus hanya membawa Yohanes, Yakobus, dan Petrus yang sering sekali disebut sebagai pengurus inti dari kelas teologinya Yesus gitu ya, ataupun dari kelasnya Yesus. Karena kita tahu bahwa Petrus itu adalah ketua kelas ya. Yakobus dan Yohanes ini bersaudara, jadi mereka sangat karib
Nah, kita melihat yang sering sekali yang Yesus bawa itu hanya 3 orang ini. Di mana Andreas tidak ikut, saudara ya. Nah, lalu dalam momen penyembuhan, Yesus menyembuhkan putri Yairus, Yesus juga hanya membawa Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Itu dicatat di dalam Markus 5 ayat 37. Di mana Andreas tidak ikut. Nah, lalu di dalam momen yang sangat penting ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, hampir-hampir di akhir dari pelayanan Yesus di bumi ini, Yesus juga hanya membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dicatat di dalam Markus 14 ayat 32 sampai 33. Kita bertanya, di mana Andreas tidak ikut juga, saudara? Nah, apakah Andreas kecewa? Jelas Andreas tidak mengalami yang namanya megalomania ataupun penyakit gila hormat ya, ingin dihormati dan kemudian ingin dihargai, dibesar-besarkan. Nah, Andreas tentu saja juga bukan seorang yang show power syndrome ya, dia tidak mengidap penyakit seperti itu. Jangankan show power syndrome ataupun gangguan megalomania, kecewa saja tidak ya. Karena apa? Karena Andreas adalah seorang yang setia dan tetap semangat meskipun hanya mendapatkan peran yang kecil saja ataupun peran figuran. Nah, saudara, kita melihat ya di dalam panggung kehidupan kita banyak panggung ya. Panggung sandiwara ya kan, pentas politik, gelanggang olahraga. Nah, sekarang kita perhatikan pemeran di balik pentas itu sangat penting, saudara. Baik itu di pentas politik. Kalau kita lihat misalnya jabatan ataupun pejabat-pejabat di istana sekarang ini, saudara, itu tidak akan berhasil kalau tidak ada tim ses, kalau tidak ada tim sukses di balik ataupun di bawah pentas politik. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di garda terdepan, mensukseskan orang yang diusungnya. Nah, jadi betapa pentingnya orang-orang yang berada di bawah pentas politik, saudara ya. Nah, lalu kalau hari ini kita melihat gelanggang olahraga yang begitu luas dan megah, dan orang yang bertanding di dalamnya dan mendapatkan medali emas, saudara, jangan remehkan pelatihnya, jangan remehkan tim sesnya, tim suksesnya, pendukungnya, saudara. Karena apa? Karena olahragawan tidak serta-merta mendapatkan juara 1 ataupun juara 2 kalau tidak dilatih oleh pelatihnya, atau tidak ada pendukungnya, atau tidak ada keluarganya. Jangan remehkan orang-orang di bawah gelanggang olahraga atau di balik gelanggang olahraga yang menyebabkan olahragawan menjadi juara. Lalu orang-orang di balik pentas budaya, saudara ya. Jadi kalau kita lihat pentas budaya, atraksi-atraksinya itu begitu menarik, tetapi jangan lupa mereka perlu latihan sebelum tampil di panggung. Mereka perlu disediakan konsumsi, mereka perlu ada yang jahitkan pakaian dan sebagainya. Jadi pemeran di balik layar, pemeran di balik pentas itu sangat penting sekali. Dan juga pemeran di belakang mimbar, saudara. Bagi kita yang melayani di gereja, jangan lupakan koster-koster gereja. Mereka yang mengatur bangku, mengatur ruangan, dan melap semua perabotan yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah pemeran-pemeran di balik pentas ya. Itu sangat penting semuanya, saudaraku. Jadi bila saudara dan saya berkesempatan mengemban tugas yang biasa-biasa saja di dalam hidup kita, entah itu kita berkesempatan nyetir ya, membawa rombongan pergi ke suatu tempat, atau kita diberikan kepercayaan untuk hanya menjadi ketua RT saja, tidak menjadi ketua RW, no problem. Kelihatannya cuma rukun tetangga, kecil saja, nggak masalah, saudara. Peran apapun yang kita dapatkan, walaupun peran itu adalah tugas biasa, tetapi lakukanlah tugas biasa itu dengan cara luar biasa, saudara. Ada satu perkataan dari John Rockefeller yang mengatakan, rahasia sukses adalah melakukan tugas biasa dengan cara yang luar biasa. Nah, inilah yang dilakukan oleh Andreas. Andreas setia memainkan peran kecilnya. Peran yang dia dapatkan itu hanya peran figuran, hanya muncul 4 kali di dalam Alkitab ya, untuk memainkan peran yang kecil, tetapi Tuhan Yesus membuat hasilnya menjadi luar biasa. Mari kita lihat. Ketika Andreas membawa Petrus kepada Yesus, apa yang terjadi, saudara?
Akhirnya selama Yesus membentuk dan memproses Petrus hasilnya menjadi seorang gembala dan rasul yang besar. Dia menjadi pengkhotbah KKR, menjadi pengkhotbah yang besar, menjadi penggembala dan penulis 2 kitab pastoral. Lalu, peran yang berikutnya, Andreas membawa anak kecil yang mempunyai bekal 5 roti dan 2 ikan. Hasilnya apa yang terjadi, saudara? Hasilnya adalah Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang besar, dan minimal 5.000 orang yang memakannya. Kalau dihitung dengan anak-anak dan wanita yang hadir waktu itu, bisa mencapai 10.000 atau 20.000 orang. Ini peristiwa yang besar, saudara. Ya, jadi peran yang dimainkan oleh Andreas kecil biasa-biasa saja, tetapi Tuhan membuat hasilnya menjadi luar biasa. Nah, lalu Andreas membawa orang-orang Yunani kepada Yesus. Hasilnya banyak sekali orang non-Yahudi yang diselamatkan. Nah, disinilah kita melihat bahwa orang-orang yang bukan Yahudi, terutama orang-orang Yunani, dibawa oleh Andreas, dipertemukan dengan Yesus. Akhirnya Yesus mengajarkan jalan kerajaan surga kepada mereka, dan banyak di antara mereka orang-orang Yunani yang diselamatkan menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Apapun juga, saudara, saya kutipkan dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi melalui renungan singkat kita pada hari ini, pelajaran yang kita petik adalah jangan kecewa bila di dalam kehidupan kita hanya mendapatkan peran kecil atau peran figuran, karena di dalam kerajaan Allah justru yang paling besar dipanggil untuk menjadi hamba ataupun menjadi pelayan bagi sesama kita. Lalu pelajaran yang kedua adalah, walaupun peran kita bukan sebagai pemeran utama ataupun mendapatkan peran besar, namun tugas kita adalah tugas yang penting dan mulia di pentas kemuliaan Allah. Karena dunia ini adalah pentas kemuliaan Allah. Dunia ini adalah pentas untuk memuliakan Allah. Yang ketiga, reward ataupun hadiah, bonus, apresiasi yang kita dapatkan di surga nantinya akan jauh lebih utama, jauh lebih kekal dibandingkan upah yang kita dapatkan di dunia ini, bila kita hanya mengejar pemeran utama di dunia ini saja. Oh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat setia dimanapun berada, apa yang kita mainkan pada saat ini? Peran apakah di dalam kehidupan kita, peran utama atau peran kecil? Kalau kita mendapatkan peran yang kecil, yang tidak membuat kita menjadi orang yang populer, jangan kecewa, saudara. Karena apa? Karena Andreas pun melakukan peran kecilnya, dan dicatat oleh Alkitab hanya melakukan 4 peran kecil, tetapi lihatlah, kalau diberkati oleh Tuhan, kalau disertai oleh Tuhan, kalau dikenan oleh Tuhan, Tuhan dapat membuatnya itu menjadi momen-momen yang besar, menjadi dampaknya ini berguna luas bagi hayat hidup orang banyak. Nah, kiranya sahabat setia dimanapun saat ini berada, kembali lagi melihat peran hidup kita. Jangan mengejar peran-peran yang populer kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang marilah kita mengejar peran kita kerjakan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Peran sekecil apapun, kalau Tuhan campur di dalamnya, sekali-sekali dia tidak akan menjadi yang terkecil. Tuhan akan membuatnya membawa dampak yang luar biasa. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya. Shalom.